Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Nadia Prasetya, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah operasi hitung matriks. Saya akan membahas 3 soal, berikut video penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk soal yang pertama. Jika ada soal seperti ini, hitunglah perkalian matriks berikut. Maka pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah menentukan dimensi yang dimiliki oleh kedua matriks. Untuk matriks yang pertama ini memiliki dimensi 3 dikali 3. Dan untuk matriks yang kedua ini memiliki dimensi 3 dikali 1. Matriks pertama ini 3 dikali 3 karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Sedangkan untuk matriks yang kedua ini 3 dikali 1 karena memiliki 1 baris dan 3 kolom. Nah, jika sudah seperti ini, kita coret. Jadi, nanti hasil dari perkalian kedua matriks tersebut menghasilkan dimensi 3 dikali 1. Nah, setelah itu kita kalikan saja kedua matriks ini dengan rumus perkalian matriks, yaitu mengalikan baris dikali kolom. Nah, karena matriks kedua ini hanya memiliki 1 kolom, jadinya semua baris yang ada pada matriks pertama ini dikalikan dengan kolom yang ini saja. Berarti hasilnya untuk baris yang pertama, baris yang ini kita kalikan dengan kolom yang ini, jadi 2 dikali 3 kita taruh di sini, ditambah 1 dikali min 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali 6. Nah, setelah itu kita kalikan baris yang kedua dengan kolom yang sama. Hasilnya 3 dikali 3 ditambah 0 dikali min 1. 0 dikali min 1 ditambah 1 dikali 6. Lalu 2 dikali 3 untuk baris yang terakhir. Ditambah 1 dikali min 1. 1 dikali min 1. Ditambah 5 dikali 6. Mohon maaf, ini saya ada kekeliruan pada soalnya, itu ini 3, berarti ini dikalikan 3. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja semua hasil dari perkalian ini. Pada baris pertama, kita mendapatkan hasil 2 dikali 3, hasilnya adalah 6, ditambah 1 dikali min 1, hasilnya min 1, ditambah 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Untuk baris yang kedua, 3 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 9, ditambah 0 dikali min 1 adalah hasilnya 0, ditambah 1 dikali 6 hasilnya 6. Untuk baris yang ketiga, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, ditambah 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1, ditambah 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Jika sudah seperti ini, lalu kita tinggal jumlahkan saja ketiga baris ini. Baris pertama 6 ditambah min 1 hasilnya adalah 5. Setelah itu ditambahkan 18 hasilnya adalah 23. 9 ditambah 0 hasilnya adalah 9, ditambah 6 hasilnya adalah 15. 6 ditambah min 1 hasilnya adalah 5, ditambah 30 hasilnya adalah 35. Nah, jadi dimensinya sudah sama ya, yaitu 3 dikali 1 memiliki 3 kolom dan 1 baris.
Jadi, hasil perkalian dari kedua matriks di atas menghasilkan nilai 23, 15, dan 35. Itulah penyelesaian untuk soal pertama. Kita lanjut untuk penyelesaian soal kedua. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, jika diketahui persamaan matriks sebagai berikut. Jika ada matriks seperti ini, kita selesaikan dulu yang ini dengan cara mengalihkan 2 ini dengan semua angka yang ada pada matriks ini maupun huruf. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. 2 dikalikan dengan A hasilnya adalah 2A. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, dan 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, jika sudah seperti ini, kita turunkan saja semua matriks yang ada di atasnya ini. Tinggal turunkan saja 4, 13, B dan 11, sama dengan C, 2, 3, 4, 2, 5, 3, dan D. Jika sudah seperti ini, kita selesaikan dulu penjumlahannya. Penjumlahan kedua matriks ini, dalam menjumlahkan matriks, kita tinggal menjumlahkan elemen yang sama. Misalnya jika ini A1 dan ini B1, jika ini A2 dan ini B2, maka jumlahkan A1 dengan B1 dan A2 dengan B2, begitupun seterusnya. Maka hasilnya adalah 4 ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah 8. 2A ditambah 13 hasilnya adalah 2A ditambah 13. Dan 2 ditambah B hasilnya adalah 2 tambah B. Dan untuk 8 ditambah 11 hasilnya adalah 19. Sama dengan, nah, untuk perkalian matriks, kita mengalihkan baris dengan kolom. Maka kita kalikan dulu baris pertama pada matriks pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua. Maka hasilnya adalah C dikali 2. Hasilnya adalah C, kita tulis dulu ya, agar lebih gampang untuk memahaminya. 2 dikalikan dengan 3, kita tulis 2 dikalikan dengan 3. Ditambah, tidak usah ya. Selanjutnya kita buat baris pertama pada matriks pertama dikalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Menghasilkan C dikali 5. Kita tulis C kali 5 ditambah 2 dikali D, hasilnya 2 dikali D. Setelah itu kita lanjut pada baris kedua pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Jadinya 3 dikalikan 2, 3 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan dengan 3. Nah, selanjutnya baris kedua pada matriks pertama dikalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Menghasilkan 3 dikalikan dengan 5. Lalu ditambah 4 dikalikan dengan D. Nah, jika sudah seperti ini, kita turunkan saja yang ini. 8, 2A plus 13, 2 plus B, 19. Sama dengan C dikali 2, hasilnya 2C. Ditambah 2 dikali 3, hasilnya adalah 6.
Untuk baris pertama di kolom kedua, C dikali 5 hasilnya adalah 5C, ditambah 2 dikali D hasilnya 2D. Untuk baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, hasilnya adalah 3 dikali 2 hasilnya 6, ditambah 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Untuk baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, hasilnya 3 dikali 5 adalah 15, ditambah 4 dikali D adalah 4D. Nah, jika sudah seperti ini, kita mendapatkan persamaan. Yang pertama yaitu kita cari nilai dari 2C ditambah 6 sama dengan 8. Kita mendapatkan persamaan ini. Sekarang dua C sama dengan 8. 6-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi hasilnya adalah min 6. 2C sama dengan 2. C sama dengan 2. Karena ini perkalian dibawa ke ruas kanan, jadi hasilnya bagi ya. C sama dengan 1. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari C. Setelah itu kita juga mendapatkan persamaan 2B sama dengan 6 ditambah 12 adalah 18 ya. 2 ditambah B sama dengan 18. B sama dengan 18. Ini kan penjumlahan, dibawa ke kanan jadinya kurang, min tandanya 2. B sama dengan 16. Nah, untuk persamaan yang ketiga, kita mendapatkan 15 ditambah 4D sama dengan 19. Nah, 4D sama dengan 19, ini penjumlahan dibawa ke kanan jadinya min 15. 4D sama dengan 19 dikurang 15 adalah 4. D sama dengan 4, ini kali dibawa ke kanan jadinya bagi per 4. D sama dengan 1. Nah, untuk persamaan yang terakhir, kita mendapatkan persamaan 2A ditambah 13 sama dengan ini ya, ini dengan ini. 5C ditambah 2D. Nah, kan kita tadi sudah mendapatkan nilai dari C, B, dan D. Sekarang kita tinggal substitusikan saja semua nilai yang sudah didapat. Jadinya 2A sama dengan 5, C-nya nilainya 1 dikali 1 ditambah 2, D-nya tadi nilainya 1, jadi dikali 1. Lalu ini kan plus, dibawa ke kanan jadinya min 13. 2A sama dengan 5 dikali 1, 5, tambah 2 dikali 1, 2, dikurang 13. 2A sama dengan 5 tambah 2, 7, dikurang 13. 2A sama dengan 7 dikurang 13, hasilnya adalah min 6. 2A sama dengan, ini A sama dengan, karena ini perkalian ya, jadi bawa ke kanan jadinya bagi, min 6 per 2. A sama dengan min 6 dibagi 2, min 3. Nah, sekarang kan kita sudah dapat nilai semuanya. A-nya min 3, B-nya 16, C-nya 1, dan D-nya 1. Yang ditanyakan nilai dari A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan titik-titik-titik. Sekarang kita tinggal masukkan saja nilai A-nya berapa. Jadinya A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan min 3 ditambah
B16 ditambah nilai C-nya adalah 1 dan D-nya adalah 1. Sama dengan min 3 ditambah 16 adalah hasilnya adalah 13 ditambah 1 ditambah 1 jadi hasilnya adalah 15. Jadi nilai dari A tambah B tambah C dan tambah D adalah 15. Nah, sekian penjelasan untuk nomor 2. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3, tentukan nilai D jika P ditambah Q transpose sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita cari semua nilai ini. P nilainya sama ya, berarti tinggal turunkan saja ini. 1A tambah B, B, C. Nah, untuk Q transpose dalam matriks itu artinya mengubah kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi kita ubah baris ini menjadi kolom. Jadi hasil dari Q transpose adalah A-1. Nolnya kita ubah menjadi kolom. Jadi nolnya kita ubah menjadi baris. Jadi 0 min C, barisnya kita ubah menjadi kolom, dan D. Nah, nilai dari R kuadrat sama dengan 1001 dikuadratkan. Jika kalian ingin menggunakan cara gampangnya, boleh jika kalian sudah mengerti caranya. 1 dikuadratkan 2 hasilnya adalah 1, 0 dikuadratkan 2 hasilnya adalah 0, 0 dikuadratkan 2 hasilnya adalah 0, dan 1 dikuadratkan 2 hasilnya adalah 1. Ada juga cara kedua, jika kalian tidak mengerti bagaimana bisa mendapatkan seperti itu, yaitu dengan cara manual mengalihkan matriks R ini menguadratkan 1, 0, 0, 1 dikalikan juga dengan 1, 0, 0, 1 karena dikuadratkan. Nah, setelah itu kita gunakan cara perkalian matriks, yaitu mengalihkan baris dengan kolom. Kita kalikan baris pertama pada matriks pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua. Hasilnya kita tulis di sini ya. 1 dikalikan dengan 1 ditambah 0 dikalikan dengan 0. Untuk itu maksud saya baris pertama dikalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua, menghasilkan 1 dikalikan dengan 0. 1 dikalikan dengan 0 ditambah 0 dikalikan dengan 1. Nah, setelah itu kita kalikan baris kedua pada matriks pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua, menghasilkan 0 dikali dengan 1 ditambah 1 dikalikan dengan 0. Setelah itu kita kalikan juga baris kedua pada matriks pertama dengan kolom kedua pada matriks kedua, menghasilkan 0 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1 hasilnya 1 ditambah 0 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya adalah 0 ditambah 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikali 1 hasilnya adalah 0 ditambah 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikali 0 hasilnya adalah 0 ditambah 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka nilainya adalah 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 0 hasilnya
0, 0 tambah 0 hasilnya 0, dan 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Dan hasilnya sama saja. Sekarang tergantung kembali lagi kepada kalian mau menggunakan cara yang gampang atau dengan menggunakan cara yang lebih rumit, tetapi hasilnya sama saja. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilainya ini, nilai dari P, Q, transpose, dan R kuadrat, maka kita masukkan sesuai dengan yang diminta. P tambah Q transpose sama dengan R kuadrat. Satu, masukkan nilai P-nya. A ditambah B, B, C. Lalu ditambah dengan Q transpose, yaitu A min 1 min C 0 D. Sama dengan, karena ini minta dalam bentuk seperti ini ya, R kuadrat. R kuadrat hasilnya tadi adalah sama ya. 1, 0, 0, 1. Jika sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja. Menjumlahkan bilangan matriks, caranya adalah menjumlahkan elemen yang sama. 1 kita kalikan dengan A min 1. Maksud saya jumlahkan dengan A min 1. Maka hasilnya adalah 1 ditambah A min 1. A ditambah B kita tambahkan dengan min C. Maka hasilnya adalah A tambah B tambah min C. Setelah itu B kita tambahkan dengan 0, B tambah 0. C kita tambahkan dengan D, maka hasilnya C tambah D. Sama dengan turunkan 1, 0, 0, 1. Nah, setelah itu kalian jika bisa langsung, kalian sudah mengerti mungkin caranya, bisa saja kalian langsung tulis 1 ditambahkan dengan min 1 hasilnya kan 0. Jadi kalian bisa langsung tulis A saja, dan ini juga sama, B ditambah 0 sama dengan 0. Jadi B-nya itu sama dengan 0. Bisa langsung kalian tulis B saja. Tapi karena supaya lebih rinci penjelasannya, kita cari persamaannya. Karena dari penjumlahan matriks ini kita mendapatkan persamaan. Yang pertama untuk A 1 ditambah A min 1 sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1, pindah ruas ke kanan, ini kan plus ya, jadi min 1, ini min, kita pindah ruas ke kanan jadinya plus 1. A sama dengan 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0, ditambah 1 maka hasilnya adalah 1. Untuk persamaan nilai A. Yang kedua, kita mendapatkan persamaan B. B tambah 0 ini sama dengan 0. B sama dengan 0. Setelah itu, kita cari persamaan C. Karena kita sudah mendapatkan nilai A dan B, kita substitusikan pada persamaan ini ya. A tambah B tambah min C sama dengan 0. A tambah B ini plus tambah min, hasilnya adalah min. C sama dengan 0. Kita tinggal masukkan saja nilai yang sudah didapatkan tadi. A-nya sama dengan 1 ditambah B-nya adalah 0, min C sama dengan 0. C min C sama dengan 0. Ini plus, bawa ke kanan jadi min 1.
min C sama dengan min 1. Nah, untuk mendapatkan nilai positif kita bisa kalikan dengan min ya. Jadi hasilnya C sama dengan 1. Nah, untuk yang terakhir, karena yang ditanyakan itu sebenarnya adalah nilai dari D, sekarang kan kita sudah mendapatkan nilai C. Nah, di sini ada persamaan C ditambah D sama dengan 1. Jadi kita masukkan C ditambah D sama dengan 1. Nilai C-nya tadi adalah 1 ditambah D sama dengan 1. D sama dengan 1. Ini kan positif, dibawa ke kanan jadinya negatif, min 1. D sama dengan 0. Jadi, nilai D jika P ditambah Q transpose sama dengan R kuadrat adalah 0. Nah, itulah penjelasan untuk soal nomor 3. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjelaskan, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Akhir kata, saya aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.